tentang kebangkitan orang mati. Tapi ini bukan sesuatu yang horor yang bakal kita bahas, tapi kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Seperti biasa, ya setiap yang bergabung di Zoom akan di-mute selama sesi kelas, dan di akhir sesi kelas akan ada tanya jawab. Jadi selama sesi kelas, Anda bisa mencatat pertanyaan Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui SMS ke saya di 267-210-1794, atau juga bisa kirim chat ke saya. Kita akan awali kelas kita dengan doa. Saya minta Pastor Jimmy untuk berdoa. Silakan, Pastor. Oke, yuk mari semua kita sama-sama satukan hati, kita berdoa biar Tuhan mengurapi kita agar setiap pengajaran hari ini sungguh-sungguh menjadi berkat dan menguatkan kita. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kalau kembali malam hari ini Tuhan di Amerika dan pagi hari di Indonesia kami boleh bersama-sama kembali berkumpul untuk kami belajar ya Tuhan. Karena kami perlu hari-hari ini untuk kami semakin kuat di dalam menghadapi hari-hari yang tidak menentu, menghadapi akhir zaman. Oleh sebab itu Tuhan, seperti kata firman Tuhan, umatku binasa karena lack of knowledge. Karena kurang pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, malam hari ini kami siapkan hati pikiran kami Tuhan untuk mendengar setiap pengajaran yang akan disampaikan oleh Gembala Senior kami, Pastor Lukas Kusuma. Biar setiap kami yang ikut belajar malam hari ini, sungguh-sungguh kami diberkati, dikuatkan, diberikan pengetahuan yang lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kiranya Allah terus bekerja setiap hati dan pikiran kami, dan urapi juga hamba-Mu yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap belajar, sama-sama katakan. Amin. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini bersama. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, bersama
Puji Tuhan. Silakan Pastor Lukas. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya harap bisa yang lain di mute. Ya, selamat datang dalam kelas Zoom pemuritan ini. Dan kita masih menunggu juga dari Facebook Live, masih ada sedikit trouble dan masih terus diusahakan. Tapi kita akan tetap mulai dulu karena sudah direkod dari awal. Nah, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pelajaran kita, dan nanti kalau saudara-saudara ada pertanyaan, dan saudara boleh catat juga, dan apa yang kita pelajari malam hari ini, biar menjadi berkat buat kita. Nah, kita akan kembali merefresh, mereview dari urutan peristiwa daripada akhir zaman, tentang apa yang sedang akan terjadi yang Alkitab katakan. Dan kita akan lihat sama-sama urutan peristiwa akhir zaman, ya, di mana kita sedang memasuki saat-saat di mana kita akan masuk dalam pengangkatan atau peristiwa rapture, ya. Dan di sini kita harus mempersiapkan diri kita. Dan Bapak Ibu, kita lihat bagaimana kita sekarang ada di zaman gereja, di zaman perjanjian baru, ya. Dan rapture akan terjadi, dan saya berharap semua kita mempersiapkan diri, percaya atau tidak, itu Alkitab sendiri yang menubuatkan. Karena kalau nubuatan tentang kedatangan Yesus, kelahiran Yesus, kematian Yesus, bahkan kebangkitan dan kenaikannya ke surga digenapi, maka tinggal satu nubuatan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali juga pasti akan digenapi. Memang kita tidak pernah bisa tahu kapan waktu persisnya, tapi ingat bahwa yang dimaksud dengan pengangkatan rapture juga bukan hanya pada waktu nanti kita orang yang masih hidup diubah dalam tubuh kemuliaan, tapi termasuk kematian juga bisa datang dialami oleh siapapun juga tanpa diduga. Dan untuk yang mengalami rapture akan mengalami penyembahan di surga, dan kemudian menerima tahta pengadilan Kristus, menghadapi untuk menerima mahkota-mahkota dari semua pelayanan kita, dan juga masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Ya. Nah, sementara yang tertinggal itu akan memasuki masa aniaya antikris di bumi ini. Dan itu dibagi dengan 2 tahap, yaitu 3,5 tahun yang pertama awal kesusahan, 3,5 tahun yang kedua adalah kesusahan besar. Nah, kemudian nanti akan terjadi second coming, kedatangan Yesus yang kedua, di mana semua mata akan melihat Yesus datang dengan orang-orang kudusnya yang ikut pengangkatan, turun kembali ke bumi ini, ke Bukit Zaitun yang ada di Israel, dan di situ Tuhan Yesus akhirnya berperang melawan antikris, iblis, dan nabi palsu. Dan para pengikut antikris yang berperang di lembah Megiddo akhirnya dibunuh, dan akhirnya terjadi itulah perang Harmagedon. Lalu kemudian selesai itu akan ada kerajaan 1000 tahun damai, di mana Tuhan Yesus yang memerintah di bumi ini berpusat di Bait Suci yang di Yerusalem, dan semua negara-negara akan diperintah oleh orang-orang kudus, yaitu kita semua yang terangkat. Lalu kemudian iblis dilepas dari lubang tanpa alas setelah kerajaan 1000 tahun damai, lalu menghasut orang-orang yang ada di 1000 tahun damai, dan para pengikut antikris yang tersisa, yang tidak ikut berperang di lembah Megiddo, akhirnya mereka kembali melawan Tuhan Yesus, dan karena dihasut oleh iblis, dan akhirnya disitulah Tuhan Yesus dengan orang-orang yang percaya akan naik ke surga, dan langit dan bumi ini akan dihancurkan oleh api penghukuman, dan itulah Gog Magog. Dan langit dan bumi ini akan lenyap, dan itulah yang disebut dengan kiamat. Dan akhirnya ada tahta putih, ya, tahta putih, tahta pengadilan bagi semua orang, kecuali mereka yang sudah ikut pengangkatan, yang sudah
melewati tahta pengadilan Kristus. Dan disitulah ditetapkan surga atau neraka. Nah, jadi itu adalah urutan peristiwa akhir zaman. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang kebangkitan orang mati. Ya, kebangkitan orang mati, dan ini bukan sesuatu yang serem, karena kita nanti akan mengerti sebetulnya. Karena Alkitab menjawab bagaimana dengan orang-orang yang sudah mati. Yuk kita akan lihat dalam Ibrani 9 ayat 27, Ibrani pasal 9 ayat 27. Ya, Ibrani 9 ayat 27, tolong Ika bisa bacakan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ya, lihat bagaimana manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi dari ayat ini kita belajar, Alkitab menjelaskan dengan detail bahwa setelah orang mati, maka roh orang itu akan menunggu waktu untuk menghadap pengadilan Tuhan. Dan nanti kita akan dijelaskan kemana dan apa yang akan terjadi. Kita akan belajar. Nah, saya akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang seringkali ditanyakan seputar dunia orang mati. Pertanyaan yang pertama, kemana roh orang yang sudah mati? Nah, kalau orang-orang ateis berkata bahwa begitu orang mati, ya selesai. Sudah nggak ada lagi yang namanya kehidupan selanjutnya. Tetapi Alkitab tidak mengatakan demikian. Sementara dari kelompok agama Buddha, mereka mengajarkan bahwa kalau orang mati, lalu setelah dia mati, maka dia akan reinkarnasi lagi ke bumi ini, hidup lagi di bumi ini. Tapi tergantung kalau mereka jadi orang baik selama hidup, maka reinkarnasi akan jadi orang yang baik, orang kaya, orang sukses. Sementara kalau jadi orang jahat, maka mati, lalu hidup lagi reinkarnasi, jadi orang miskin, orang cacat, bahkan bisa jadi binatang, dan sebagainya. Nah, itu yang diajarkan oleh agama Buddha. Nah, sementara kita akan lihat daripada Alkitab. Jelas reinkarnasi itu tidak ada. Mati lalu hidup lagi di dunia. Tetapi, saudaraku, kita percaya, orang Kristen percaya inkarnasi. Inkarnasi itu adalah beda dengan reinkarnasi. Inkarnasi itu adalah penjelmaan, di mana itulah Tuhan menjelma jadi manusia, itulah Yesus. Ya, itu inkarnasi. Nah, itu yang kita percaya, Alkitab ajarkan. Tapi reinkarnasi tidak. Kenapa? Karena Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7 berkata, ya, Pengkhotbah pasal 12 ayat ke-7, Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Jadi tubuh kita akan kembali pada tanah. Sementara roh kembali kepada Allah, kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Jadi lihat bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan begitu manusia mati, maka tubuhnya akan kembali pada tanah, alias lenyap. Sementara rohnya akan menghadap Tuhan. Nah, pertanyaannya, jiwa manusianya kemana? Saudaraku, nah jiwa itu kan pikiran, perasaan, kehendak, kemauan. Jadi jiwa ini akan ngikut roh. Ya, kenapa? Karena nanti kalau kita belajar bahwa orang yang dalam roh, ya, dalam tubuh roh itu nanti juga akan punya perasaan, punya pikiran, dan kehendak. Ya, jadi jiwa akan ikut dengan roh. Nah, lalu Alkitab menjelaskan bahwa roh orang mati yang percaya Yesus itu kemana? Ternyata masuk ke tempat penantian yang bernama Firdaus. Dan Firdaus ini belum surga. Ya, tapi Firdaus adalah tempat penantian
untuk roh orang-orang yang sudah percaya Yesus. Mana bukti dasar ayatnya? Lihat dalam Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ya, ini adalah salah seorang penjahat yang di samping Yesus, disalibkan bersama Yesus, yang akhirnya mau bertobat. Terus apa yang terjadi? 43. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya, lihat bahwa Yesus berkata kepada penjahat itu, pada hari ini juga engkau bersama aku ke Firdaus. Jadi Bapak Ibu, jelas roh orang yang mati, yang percaya Yesus akan masuk ke Firdaus. Ya, itu tempat penantian untuk orang yang percaya Yesus. Sementara Alkitab menjelaskan, roh orang mati yang tidak percaya Yesus, ketika dia mati, kemana? Dijelaskan oleh Alkitab, maka roh itu masuk ke alam maut atau ke Hades. Ya, masuk ke alam maut atau ke Hades. Kita lihat dalam Lukas 16 ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut atau Hades, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ya, jadi jelas di situ bahwa ketika orang yang tidak percaya Tuhan ini mati, Alkitab menjelaskan dia mengalami menderita sengsara di alam maut. Dan dalam King James Version, bahasa Inggrisnya Hades. Ya, itu Hades dari kata Ibrani tentang tempat penantian untuk orang-orang yang tidak percaya Yesus. Nah, jadi mereka baik yang nunggu di Firdaus yang percaya Yesus maupun yang menunggu di Hades, ya, itu akan menunggu hari penghakiman dan nanti akan ditetapkan masuk ke surga atau Uranos, ya, surga dalam bahasa Yunaninya Uranos, atau masuk ke neraka, bahasa Yunaninya Gehenna, ya. Jadi jelas Uranos dan Gehenna. Nah, itu surga dan neraka. Beda dengan Firdaus dengan Hades. Ya. Nah, jadi mungkin juga ada muncul pertanyaan berikutnya. Nah, kalau anak kecil itu mati, dia masuk kemana? Ke nunggu di Firdaus atau nunggu di Hades? Nah, anak kecil itu, Bapak Ibu, akan tetap ikut kepada iman orang tuanya. Makanya, bagi Bapak Ibu, ingat, saya sudah sampaikan, ayo anak-anak saudara tuntun mereka untuk percaya Yesus sejak kecil, sejak mereka bisa bicara. Ya. Lalu yang berikutnya, pertanyaan seputar dunia orang mati. Yang kedua adalah, apakah roh orang mati bisa gentayangan dan menjumpai orang yang masih hidup? Nah, apakah ada roh gentayangan? Ya, apakah bahkan orang yang sudah mati itu bisa datang kepada keluarga yang ditinggalkan. Makanya ada hari yang ketiga katanya, balik ke rumah, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000. Nah, kita akan belajar bukan dari budaya atau tradisi, tapi kita kembali kepada Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab adalah pedoman utama kita untuk kita mengerti kebenaran. Jadi bukan apa kata orang tua, bukan apa kata tradisi. Nah, jawabannya adalah sesuai Alkitab, tidak. Tidak ada orang mati yang gentayangan di dunia ini. Tidak ada. Sebab roh orang yang mati tidak bisa bergentayangan. Semuanya langsung masuk ke dunia orang mati, baik itu yang percaya Yesus masuk ke Firdaus, maupun yang tidak percaya Yesus masuk ke Hades, ya, dan tidak bisa kembali kepada kita orang yang masih hidup. Nah, mana dasar ayatnya? Lihat Ayub 7, ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Silakan.
Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Lihat bagaimana ketika orang turun ke dalam dunia orang mati, begitu orang itu mati, dia masuk ke Firdaus bagi yang percaya Yesus, masuk ke Hades bagi yang tidak percaya Yesus, maka tidak akan muncul kembali. Nggak bisa datang ke orang yang masih hidup. Ya, jelas ya. Terus ayat yang ke-10, Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. nah, jelas Alkitab berkata, ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Jadi Bapak Ibu, kita lebih percaya kepada Alkitab bahwa tidak ada roh gentayangan. Nah, jadi nggak ada suster ngesot, si manis jembatan Ancol. Loh, tapi kan itu real, Pak. Nah, itu siapa? Itu iblis. Iblis. Dan siapakah iblis? Nanti kita akan belajar. Jadi, saudaraku, pertanyaannya kalau tolong Bu Sri bisa di-mute ya ini. Oke. Nah, kalau pertanyaannya kalau sampai orang yang memanggil arwah orang mati, main jalangkung maupun pakai papan oija. Kenapa kok bisa mengerti tentang orang yang sudah kita mati yang dipanggil? Baik suaranya, rahasia-rahasianya, bisa tahu semua. Nah, itu adalah iblis yang menyamar sebagai, saudaraku, orang yang sudah mati tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu itu adalah roh iblis, bukan orang yang mati, karena orang yang sudah mati tidak bisa kembali kepada yang masih hidup. Nah, lalu pertanyaan yang ketiga seputar dunia orang mati. Yang ketiga adalah next, ya. Jika roh orang mati tidak gentayangan, lalu roh siapa yang datang ketika orang memanggil arwah melalui jalangkung, papan oija, atau orang yang kesurupan roh orang mati? Jawaban Alkitab, iblislah yang menyamar sebagai roh orang mati tersebut. Ya, mana bukti ayatnya? Kita lihat dalam nanti 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya, iblis saja bisa menyamar sebagai malaikat terang. Apalagi kalau cuma hanya sekedar nyamar sebagai orang yang sudah mati. Nah, kok dia bisa tahu, Pak? Persis seperti rahasianya. Contohnya, kapan tanggal lahirnya, apa yang pernah dialami waktu masa kecil daripada orang yang sudah mati, dan sebagainya. Ingat, iblis itu lebih tua, ya kan? Sudah lebih dahulu ada. Jadi setan itu tahu apa yang sudah terjadi. Yang setan tidak tahu adalah masa depan, apa yang belum terjadi. Hanya Tuhan yang tahu apa yang bakal terjadi di masa depan. Nah, contohnya di Alkitab, memang ada dua penafsiran. Pada waktu Raja Saul akhirnya tanya kepada Tuhan, minta jawaban daripada Tuhan, tapi tidak dijawab Tuhan, lalu Raja Saul, dia pergi ke wanita Endor, dan kemudian memanggil arwah daripada Nabi Samuel yang sudah mati. Nah, apakah betul-betul arwah Samuel yang datang? Ya, nah, jelas sebetulnya itu adalah dikatakan di ayat di Samuel itu bahwa saudaraku yang masuk itu dikatakan bahwa roh itu keluar dari dalam bumi, dari bawah bumi. Nah, ini jelas gambaran tentang dari Hades, dan jelas itu bukan roh Nabi Samuel, karena iblislah yang menyamar sebagai Nabi Samuel, ya kan? Dan ingat, beritanya pun juga berita yang membawa kematian dan ketakutan bagi Raja Saul, dan akhirnya Saul kerasukan setan sampai telanjang. Dan akhirnya besoknya Saul kalah di medan perang dan dia bunuh diri, roh kematian. Jadi hati-hati jangan sampai kita terlibat dengan yang namanya, Bapak Ibu, dunia penyembahan roh-roh orang mati. Sebab itu jelas bukan roh orang yang sudah mati, tapi
menyembah kepada iblis yang menyamar kepada orang-orang yang sudah mati. Nah, siapakah setan itu? Kita belajar. Setan itu dijelaskan oleh Alkitab, ya, Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ya, nah, inilah sebuah kalimat Alkitab penjelasan tentang yaitu siapakah iblis. Nah, iblis adalah bintang timur putra fajar yang jatuh, dan inilah Lucifer. Nah, di terjemahan bahasa Indonesia tidak terlalu jelas, tapi kalau Bapak Ibu lihat itu di bawahnya, di New King James Version, The Fall of Lucifer. Lucifer, malaikat yang jatuh. How you are fallen from heaven. Bagaimana engkau sudah jatuh dari surga. O Lucifer, son of the morning. Dan Lucifer adalah malaikat yang diberi Tuhan begitu banyak kemuliaan untuk memimpin pujian, penyembahan kepada Tuhan. Dan semua para malaikat tunduk untuk menyembah dan memuji Tuhan. Dan penuh tubuhnya dengan alat-alat musik, sehingga saudara itulah Lucifer. Dan jelas bukan berarti Lucifer kemudian jelek, enggak, tapi cantik sekali. Dan bukan berarti kemudian ada drumnya, ada bassnya di tubuhnya, itu enggak. Tapi sesuatu yang sangat indah. Nah, hati-hati, itulah Lucifer. Lucifer karena sombong, akhirnya dia menghasut sepertiga malaikat yang di surga untuk kemudian memberontak melawan Tuhan. Karena Lucifer sombong, ingin menyamai Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan menghukum Lucifer dengan para pengikutnya, sepertiga malaikat yang di surga, dibuang, dijatuhkan ke bumi ini. Ya, dan itulah yang terjadi. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah peristiwa tentang setan. Nah, jadi setan sekali lagi bisa menyamar dalam bentuk roh orang-orang yang sudah mati. Nah, jadi berikutnya kan ada yang tanya, kenapa hadirat setan lebih cepat terasa, kayak bulu kuduk berinding dibanding dengan hadirat Roh Kudus? Nah, Bapak Ibu, jawabannya, karena hadirat jahat itu lebih heboh dibandingkan dengan hadirat yang baik. Karena setan itu brutal dan jahat, makanya saudara kalau ada mungkin maaf mertua yang galak lewat, kan hadiratnya kerasa, saudara ya, dibanding dengan mertua yang baik, saudara ya. Ini just joking ya. Nah, sementara Roh Kudus adalah roh yang lembut dan gentle. Ya, itulah yang terjadi. Nah, pertanyaan yang berikutnya, yang keempat seputar tentang dunia orang mati adalah, apakah ada api penyucian? Ya, apakah ada api penyucian? Di mana jika orang mati tanpa percaya Yesus dan belum bertobat, bisakah keluarganya, bisakah teman-temannya berdoa kepada Tuhan, minta ampun atas dosa orang yang sudah mati tersebut, supaya Tuhan mengampuni dosa mereka, orang yang sudah mati, dan memindahkan keluarga yang sudah mati itu dari neraka pindah ke surga, dari Hades pindah ke Firdaus. Apakah bisa? Jawabannya, saudaraku, jelas tidak bisa. Sebab kesempatan orang diselamatkan itu hanya saat ia hidup di dunia ini. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu mengasihi orang tua, mengasihi keluarga, atau teman-teman mereka yang belum percaya Yesus, kesempatannya sekarang selama mereka masih hidup di dunia. Karena kalau mereka sudah mati, maka tidak lagi ada kesempatan orang bisa diselamatkan. Ya, kenapa? Nah, kita lihat Alkitab sendiri yang menjelaskan, Tuhan Yesus sendiri memberikan pernyataan dalam Lukas 16 ayat 23 sampai 26. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lihat bagaimana orang kaya yang tidak percaya Tuhan mati masuk ke Hades, Lazarus yang percaya Tuhan mati masuk ke Firdaus, dipangku oleh Abraham. Ayat 24. Lalu ia berseru, katanya,
Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Terus ayat 25, Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. lihat bagaimana saudara, orang yang masuk di dalam Hades itu akan menderita, sementara masuk Firdaus akan mengalami penghiburan. Ayat 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Lihat, jelas Tuhan Yesus sendiri dalam perumpamaan ini, dia menyatakan kebenaran bahwa di antara kami, antara Hades dengan antara Firdaus, ada terbentang jurang yang tak terseberangi. Ya, ingat yang ngomong ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi ada jurang yang tidak bisa diseberangi antara Hades dengan Firdaus. Supaya mereka yang mau pergi dari sini, dari Firdaus kepadamu, ke Hades, ataupun mereka yang mau datang dari Hades, dari ke situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Nah, jadi Bapak Ibu, pertanyaannya, sekali lagi, apakah ada api penyucian untuk kita mendoakan roh orang-orang yang sudah mati? Jelas tidak ada. Nah, itu sebabnya saya mengatakan kalau kita maesong atau datang ke acara penghiburan orang mati, saudara, kita tidak boleh berdoa terhadap tubuh orang mati itu dan berkata ngajak ngomong-ngomong. Itu berbahaya. Karena itu nanti akan terjebak dengan spiritisme, penyembahan kepada arwah orang mati. Lalu kita nggak bisa kemudian doa, Tuhan selamatin dia, ampuni dosanya, biar dia percaya Yesus, nanti di sana. Nggak bisa. Nah, pada waktu saudara-saudara di depan orang yang mati, waktu maesong, yang kita doakan keluarganya. Ya. Nah, kalau dalam ibadah penghiburan atau pemberangkatan jenazah, kita melepaskan, ya, melepaskan roh dan tubuh dan jiwa orang tersebut, ya. Jadi itu yang kita harus mengerti. Nah, Kristen bukan berarti tidak mengajarkan hormat orang tua, tetapi kekristenan justru mengajarkan kita menghormati orang tua. Nah, pertanyaannya, kapan kita bisa menghormati orang tua kita? Waktu mereka masih hidup di dunia. Kalau sudah mati, nggak bisa untuk kita berhubungan dengan orang tua yang sudah mati. Jelas ya? Yang kelima, pertanyaan seputar dunia orang mati. Apa yang terjadi dengan orang yang suka dengan ramalan, memanggil arwah orang mati, dan melakukan sihir? Nah, jawaban Alkitab, Tuhan melarang kita terlibat, ya, Tuhan melarang kita terlibat memanggil arwah orang mati dan melakukan sihir. Karena orang yang terlibat ramalan, memanggil arwah orang mati dan sihir yang jika tidak bertobat akan masuk ke dalam neraka. Lihat bukti ayat firman-Nya, Imamat 20 ayat yang ke-6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Ya, jadi jelas jangan kita menyembah kepada roh orang mati, ya, karena itu sesuatu yang akan dibenci Tuhan. Nah, pertanyaannya, peramal itu atau itu siapa? Nah, Anda tahu bahwa dari beberapa dukun maupun suhu yang dulunya suka memanggil arwah orang mati, dia akhirnya cerita bahwa dia pada waktu itu pakai ilmu setan untuk nyomot roh orang yang tanya tersebut. Sehingga roh orang yang tanya tersebut bisa akhirnya diintegrasi oleh dukunnya tentang rahasia-rahasia orang itu. Sehingga orang kaget, loh, kok dia bisa tahu saya pernah sakit ini? Kok dia bisa? Nah, Anda tahu itu roh orang
yang orang itu sendiri dicomot sama peramal atau dukunnya. Jelas itu sesuatu yang Tuhan nggak suka. Ya, karena itu terlibat dalam penyembahan berhala. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, jadi Bapak Ibu lihat, kalau orang terlibat dalam penyembahan berhala maupun sihir, termasuk manggil arwah orang mati, dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi, saudara, jangan lagi terlibat dalam penyembahan atau memanggil arwah orang mati. Lihat Kisah Rasul 19 ayat 19. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pernah terlibat dengan sihir, dengan dukun, dengan peramal, ayo bertobat, minta ampun sama Tuhan, dan minta diputuskan dari ikatan dunia ramal tersebut. Dan kalau ada buku-buku ramal, maupun juga show, ya, maupun bintang-bintangku, maupun juga seperti Harry Potter, jelas ilmu sihir, segera buang, bakar dari rumah kita, karena itu sesuatu yang sungguh Tuhan tidak suka. Nah, jadi itu semua pertanyaan-pertanyaan dulu tentang seputar orang mati. Nah, sekarang kita akan masuk lebih lanjut lagi, bagaimana penjelasan Alkitab tentang kebangkitan orang mati. Mari kita lihat dalam Daniel pasal 12 ayat yang kedua, dalam Alkitab bahasa sehari-hari, dikatakan begini. Banyak di antara mereka yang sudah mati akan hidup lagi. Ya, terus? Sebagian akan menikmati hidup yang kekal, dan sebagian lagi akan mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal juga. Nah, jadi Alkitab menjelaskan bahwa orang yang sudah mati, yang menunggu di Firdaus bagi yang percaya Yesus, maupun yang menunggu di Hades bagi mereka yang belum percaya Yesus, itu nanti akan mengalami kebangkitan. Dikatakan banyak di antara mereka yang sudah mati akan hidup lagi. Nah, jelas hidupnya bukan dengan tubuh yang sekarang ini, ya, karena dengan tubuh kemuliaan, ya, tubuh roh, ya. Nah, sebagian akan menikmati hidup yang kekal, yang percaya Yesus, sebagian lagi akan mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal, itulah neraka. Nah, jadi Alkitab menjelaskan akan ada 2 gelombang kebangkitan orang mati. Ya. Nah, apa saja? Yang pertama, kebangkitan orang mati yang pertama. Ini khusus hanya bagi orang yang percaya Yesus. Dari zaman Adam sampai zaman kerajaan 1000 tahun damai atau milenium. Sementara akan ada gelombang yang kedua, yaitu kebangkitan, sebelumnya, tadi lanjutannya, ya, kebangkitan orang mati yang kedua, yaitu khusus bagi orang yang tidak percaya Yesus, yang terjadi sesudah milenium atau kerajaan 1000 tahun damai. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung, kebangkitan orang mati yang pertama, yaitu yang percaya Yesus, nanti akan ada 5 gelombang. Sementara kebangkitan yang kedua bagi orang yang tidak percaya Yesus, itu hanya 1 kali saja. Setelah, yaitu Gog Magog. Ya. Nah, untuk jelasnya kita lihat dulu dalam 1 Petrus 3, ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Nah, ini adalah Tuhan Yesus. Kapan ini dilakukan? Waktu Tuhan Yesus mati. Nah, jadi pada waktu Tuhan Yesus mati, ya kan bangkitnya hari yang ketiga. Nah, waktu Yesus mati, roh Yesus itu kemana?
dikatakan oleh Alkitab, ya, Yesus pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Nah, kata penjara di sini adalah yaitu Hades. Bapak Ibu, tolong bisa di-mute semua ya. Di-mute semua ya. Oke. Nah, jadi itu Yesus memberitakan Injil kepada orang-orang roh-roh orang yang mati, yaitu siapa? Ayat yang ke-20, silakan. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Ya, jadi ini adalah waktu Yesus memberitakan Injil kepada roh orang-orang mati yang ada di Hades dari sejak Adam dan Hawa sampai waktu Yesus mati waktu itu. Ya. Nah, diberitakan Injil. Nah, mereka yang mau percaya Yesus saat itu juga dari Hades dipindahkan Yesus ke Firdaus. Sementara mereka yang menolak. Oh, apakah ada yang menolak, Pak? Oh, banyak yang tetap menolak untuk menerima Yesus di situ. Maka mereka tetap akan di sana, dan itu nanti akan menunggu kebangkitan yang kedua. Ya. Nah, sejak Yesus mati dan bangkit, maka sekarang, ya, sejak itu sampai sekarang dan nanti sampai milenium, orang yang percaya Yesus mati langsung ke Firdaus. Sementara orang yang mati tanpa percaya Yesus langsung ke Hades. Jelas ya? Nah, sekarang untuk memperjelas kita akan lihat skema urutan kebangkitan orang mati. Skemanya dijelaskan di situ, Bapak Ibu, dari kekekalan, perjanjian lama, ya. Dan lihat, dari K1 sampai K6 itu nanti adalah masih termasuk kebangkitan pertama. Kebangkitan orang yang percaya Yesus. Ya. Sementara nanti kebangkitan yang kedua, K7 itu hanya sekali. Kebangkitan bagi orang yang tidak percaya Yesus. Dan itu terjadinya nanti selesai milenium, selesai Gog Magog. Nah, untuk lebih jelasnya, apa itu K1 sampai K7? Next. Nah, Bapak Ibu, di sini dijelaskan bahwa K1, kebangkitan yang pertama adalah kebangkitan Kristus. Ya, kebangkitan Kristus. Nanti Anda bisa catat atau mau difoto di 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 33. Lalu K2 itu adalah beberapa orang kudus di Perjanjian Lama, ya, dibangkitkan pada kematian Yesus. Yaitu siapa ini? Inilah orang-orang yang mau percaya Yesus pada waktu Yesus memberitakan Injil, pada waktu dia mati. Ya. Terus K yang ketiga adalah kebangkitan orang mati dalam Kristus pada saat rapture. Jadi sebentar lagi nih, ya. Kalau sampai sangkakala Allah berbunyi dan terjadi pengangkatan, maka ingat saya jelaskan roh orang-orang mati yang percaya Yesus yang di Firdaus, yang waktu dia hidup sudah siap, itu akan naik bertemu dengan Yesus di awan-awan. Kita, orang Kristen yang siap, tiba-tiba lenyap, hilang, berubah dalam tubuh kemuliaan, juga bersatu dengan roh-roh tadi orang yang percaya Yesus yang mati tadi yang siap, bertemu dengan Yesus di awan-awan. Dan disitulah akhirnya tadi di surga ada perjamuan kawin anak domba, dan ada pengadilan Kristus. Sementara, saudaraku, mereka yang ada di Firdaus yang tidak siap, tetap akan ada di Firdaus menunggu. Ya, jadi nggak Firdaus tiba-tiba kosong. Ya. Nah, terus K yang keempat, nah ini di masa aniaya antikris. Ini terutama di, saudaraku, kebangkitan dua saksi Allah. Itu dalam Wahyu 11 ayat 7 sampai 12. Siapakah dua saksi Tuhan itu nanti? Inilah Musa dan Elia yang akan diutus kembali Tuhan turun ke dunia. Nah, Bapak Ibu ingat, kecuali kalau Tuhan yang memerintahkan orang yang sudah mati, Musa dan Elia, untuk datang lagi ke bumi ini, itu bisa. Itu haknya Tuhan. Ya, tapi manusia atau peramal nggak bisa memanggil roh orang yang sudah mati untuk keluar dari Firdaus maupun keluar daripada Hades. Nggak bisa. Ya. Lalu K yang kelima adalah kebangkitan orang mati pada masa aniaya.
di mana orang-orang yang mati karena dianiaya mempertahankan iman pada Yesus juga akan mengalami kebangkitan. Kapan ini? Second coming, waktu Yesus datang kembali. Ya, keenam, kebangkitan orang Israel dan orang Kudus di Perjanjian Lama. Ya, itu juga terjadi di waktu second coming. Yesus datang di Bukit Zaitun. Nah, pada waktu itulah orang akan terjadi K5 dan K6 dan juga K4. Sementara K7 itu akan terjadi pada selesai Gog Magog, selesai langit dan bumi ini dihancurkan, itulah kebangkitan orang yang tidak diselamatkan untuk diadili di tahta putih besar. Ya, inilah bagi orang-orang yang tidak percaya Yesus. Baik, kita akan memperjelas tentang gelombang kebangkitan orang mati. Kita akan memperdalami dulu tentang kebangkitan orang mati yang pertama. Jadi ini khusus untuk yang percaya Yesus. Nah, lihat 1 Korintus 15 ayat 22 sampai ayat 23. 1 Korintus 15 ayat 22 sampai ayat 23. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ya, jadi akan ada persekutuan kembali dengan Kristus. Inilah kebangkitan yang pertama. Terus, ayat 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Lihat, ada urutannya. Ada urutannya. Ya, Tuhan itu punya protokoler. Ya, kerajaan itu ada protokolernya. Ya, ada urutan-urutannya. Terus, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ya. Nah, jadi dijelaskan akan ada kebangkitan orang-orang yang percaya Yesus. Nah, akan ada 5 gelombang dalam kebangkitan orang mati yang pertama. Yang saya jelaskan tadi, ya di skema. Yang pertama adalah Kristus dan banyak orang kudus dibangkitkan pada waktu kebangkitan Yesus. Nanti ayat-ayatnya Anda bisa catat atau foto. Yang kedua adalah semua orang percaya Yesus yang siap ya dibangkitkan saat pengangkatan atau rapture. Ya, saat Yesus datang di awan-awan. Ayat-ayatnya semua jelas di sana. Lalu yang gelombang yang ketiga bagi orang percaya Yesus adalah 144.000 orang Yahudi yang percaya Yesus saat masa aniaya antikris. Ya, itu juga akan bertemu dengan Yesus. Ya, itulah kebangkitan roh orang-orang mati itu. Terus kemudian yang keempat, kebangkitan 2 saksi Tuhan pada masa aniaya antikris. Dan yang kelima, orang percaya yang mati syahid pada masa aniaya besar antikris. Ya, jadi itulah 5 gelombang pada kebangkitan orang mati yang pertama. Sementara gelombang yang kedua, kebangkitan orang mati adalah kebangkitan orang mati kedua khusus bagi mereka yang tidak percaya Yesus, dan ini terjadi hanya sekali, ya, yaitu selesai kerajaan 1000 tahun damai pada waktu selesai Gog Magog langit dan bumi ini dihancurkan. Nah, sebagai ayat yang terakhir, Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 13. Ini penglihatan Rasul Yohanes tentang tahta putih. Silakan. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Inilah Yesus sebagai hakim yang adil, mengadili semua manusia. Dan yang menubuatkan bukan cuma Alkitab, tapi termasuk Al-Quran pun menubuatkan bahwa Imam Mahdi itulah Nabi Isa yang akan mengadili semua orang. Ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ya, jadi lihat, aku melihat orang-orang mati. Ya, ini kan kebangkitan jelas. Besar dan kecil berdiri di depan tahta itu.
lalu dibuka semua kitab. Bukan satu kitab loh, tapi semua kitab. Banyak kitab. Nah, ini kitab-kitab apa aja yang akan dibuka oleh Tuhan Yesus di meja pengadilan tata putih. Nah, kita jelas tidak tahu dan kita tidak dijelaskan detail. Tapi paling tidak ini untuk menambah pengetahuan kita sebagai sebuah input, beberapa orang yang mendapat penglihatan tentang tata putih itu, ternyata semua kitab ini adalah kitab apa? Selain Alkitab, selain buku kehidupan, tapi juga kitab-kitab agama lain juga akan dipakai sebagai acuan oleh Tuhan Yesus untuk mengadili. Nah, ini untuk apa? Karena gini, mereka yang pernah mendengar Yesus sebagai Tuhan, selama mereka hidup, tapi mereka menolak Yesus, maka jelas mereka tanpa percaya Yesus akan masuk ke neraka. Tapi bagaimana dengan mereka yang mati yang di pedalaman, atau mereka betul-betul tidak pernah mendengar keselamatan dalam Yesus? Kalau mereka diadili dengan Alkitab kan jelas Tuhan tidak adil. Nah, mereka akan diadili dengan hukum benar dan salah. Dan hukum benar dan salah itu adalah catatan tentang kebaikan dan kejahatan mereka. Dan Bapak Ibu, kalau mereka agama apa, Yesus akan pakai kitab agama itu. Bisa enggak mereka mentaati semua yang ada di sana? Nah, sekali lagi, ini kedaulatan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan dan kita semua nggak bisa berkata apakah jelas, tapi Alkitab berkata bahwa tanpa percaya Yesus, orang tidak bisa diselamatkan. Karena saya yakin begini, bahwa meskipun orang itu percaya agama apapun, sebenarnya orang itu nggak akan mampu dengan kekuatan manusianya untuk mematuhi semua perintah-perintah agamanya. Itu sebabnya, jujur, mari kita belajar selama kita masih ada kesempatan, beritakanlah Injil Yesus kepada sebanyak mungkin orang, supaya mereka tidak binasa. Ya. Terus lihat ayat 13 dari Wahyu tadi. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Nah, Bapak Ibu, jadi nggak akan ada yang bisa menghindar. Semua orang-orang mati itu akan menghadap tahta putih, tahta pengadilan Yesus, dan dihakimi menurut perbuatannya. Nah, jadi itu adalah penjelasan tentang dunia orang mati, kebangkitan orang mati. Ya, saya tahu ini mungkin sedikit serem, ya, bicara orang mati, tapi kita harus belajar supaya kita mengerti. Baik, sekarang kita akan memberi kesempatan buat Bapak Ibu untuk tanya jawab. Silakan Ika, dipandu. Kita akan buka sesi tanya jawab sekarang. Anda bisa secara private bila Anda mau ke saya dengan nama Elijah Wijaya di Zoom meeting ini. Mohon maaf namanya lupa diganti, anak sekolah. Atau Anda bisa juga SMS atau WA ke saya ke nomor 267-210-1794. Mungkin pertanyaan pertama dari saya, Pak. Ini tadi kan kita bicara tentang apa yang terjadi dengan orang yang suka ramalan. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah percaya Kristus, yang punya orang tua yang tidak percaya, tapi mereka itu pernah diramal oleh orang tuanya ke orang pintar. Jadi kan kalau tadi kan Bapak bilang kalau orang-orang yang suka ramalan-ramalan, untuk kayak ya mungkin pergi ke Kwamya atau apa gitu untuk bertobat karena supaya masuk surga gitu. Tapi bagaimana dengan anak-anaknya mereka yang nggak tahu kalau mereka itu diramal sama orang tuanya gitu, yang pergi ke orang pintar gitu, Pak? Oke, jawaban saya, orang tersebut yang sudah percaya Yesus harus bertobat dan melakukan doa pelepasan, doa pemutusan. Nah, gini Bapak Ibu, kenapa
ada orang yang diramal oleh iblis dan ternyata bisa terjadi seperti yang diramal. Saya jelaskan karena ini juga dari penjelasan beberapa mantan dukun maupun suhu yang sudah bertobat jadi hamba Tuhan, dan mereka menjelaskan. Jadi gini, Bapak Ibu, ketika orang datang ke peramal, maka iblis itu yang mengurapi si peramal akan mencomot roh orang yang datang ke peramal itu. Lalu diintegrasi, kamu lahir tanggal berapa? Kamu kecilnya pernah ngalami apa? Ini contoh ya. Terus kamu nanti di rumahmu ada berapa pohon pisang? Oh, ada 3 pohon pisang misalnya. Nah, lalu iblis itu yang sudah mewawancarai roh orang yang datang kepada peramal itu, orang itu nggak sadar kalau rohnya udah diintegrasi. Lalu memberi bocoran itu kepada si peramal atau dukun atau suhu. Lalu kemudian si suhu ini ngomong, kamu itu lahir tahun sekian ya? Oh, kamu tuh pernah sakit waktu kecil, waktu umur 5 tahun kamu ngalami muntaber, waktu itu kamu mau mati. Nah, orang yang datang kepada peramal kan kaget, wih, kok dia tahu ya? Wah, sakti ya. Oh, benar-benar tahu ya, ini suhu yang hebat ini. Nah, kan mulai ada belief-nya, percayanya kepada si peramal. Nah, saat orang yang diramal itu percaya kepada peramal, langsung iblis berkata di hadapan Tuhan, Tuhan, masa depan orang ini sekarang ada di tanganku. Nah, lalu setan mulai membisikkan kepada si peramal. Bahkan, si peramal itu boleh sesukanya ngomong apa aja. Oh, nanti kamu akan gini, bangkrut, gini, tahun sekian kamu akan cerai, gini, kamu akan nikah, kamu akan punya anak berapa, bla 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 bla. Nah, Bapak Ibu, ingat bahwa Yesus kan pernah berkata, jadilah menurut imanmu. Nah, ketika orang itu diramal dan dia percaya dengan ramalan iblis, maka di hadapan Tuhan, iblis itu ngomong, sekarang Tuhan, hidup orang ini dan keluarganya tidak lagi ikut rencana Tuhan, tapi ikut rencanaku, karena dia percaya. Nah, dibelokkan kepada rencana iblis. Nah, kalau orang tua itu mati, nah anak-anaknya bagaimana? Nah, anak-anaknya bertobat, terima Yesus, doa diputuskan. Itu makanya ada doa pelepasan. Saudara perlu datang ke hamba Tuhan yang mengerti tentang doa pelepasan, didoakan, diakui, minta ampun atas semua perjanjian orang tua dengan iblis, dengan roh peramal. Lalu supaya apa? Begitu anak-anak cucunya bertobat, atau orang itu yang datang ke peramal juga bertobat, maka Tuhan ngomong sama iblis, iblis, dia bertobat. Dia, aku bawa lagi kembali kepada rencanaku. Maka iblis sudah nggak bisa lagi mengganggu orang itu selama orang itu tidak lagi mau hidup dalam semua ramalan itu dan tidak lagi boleh mempercayainya. Nah, kenapa saya bisa jelaskan ini juga? Saya sendiri sebagai saksi mata, pada waktu saya melayani menggembalakan di kota Ujung Pandang atau Makassar, tahun 97 sampai 2000 melayani di sana, ada kesaksian dan di mana ada seorang yang orang tuanya kuat sekali penyembahan berhala dan bahkan punya dukun pribadi yang katanya paling top di kota tersebut. Dan anak-anaknya pernah diramal. Nah, teman ini akhirnya percaya Yesus. Tapi dia pernah ingat, dia pernah diramal oleh si peramal ini. Kamu nanti akan begini, kamu akan begini, tahun sekian kamu akan bangkrut dari usahamu, tahun sekian kamu akan ini. Pokoknya yang jelek-jelek gitu ya, di antara yang baik. Nah, sejak dia percaya Yesus, lalu dia cerita pada saya doakan, saya putuskan dalam doa pelepasan, dan saya suruh ngomong kebalikan daripada itu. Dalam nama Yesus, tahun sekian, saya tidak akan bangkrut, tapi saya akan semakin sukses, diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap ramalan bahwa saya akan cerai, tidak akan terjadi, dibatalkan. Saya tetap akan menikah dan bahagia, bla 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 bla. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu, ternyata sampai hari ini, semua ramalannya batal. Nah, sementara orang tersebut punya saudara ya yang masih belum percaya Yesus. Nah, tapi saudara-saudaranya itu percaya pada ramalan itu. Jadi, saudara, yang diramal sama suhu itu jadi pada kehidupan saudara-saudaranya yang lain. Makanya dia lagi terus mendoakan, menginjili supaya saudara-saudaranya yang lain juga
termasuk orang tuanya, mau percaya Yesus. Itu jawaban saya, Ika. Terima kasih, Pak. Bicara tentang ramalan ini, apa bedanya ramalan dan nubuatan, Pak? Nah, jelas kalau ramalan sumbernya dari iblis. Kalau nubuatan sumbernya dari Tuhan. Nah, bedanya apa? Sumbernya udah beda. Nah, ingat, iblis itu pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Ya kan? Walaupun di antara ramalan-ramalan yang ada bagusnya, tapi nanti ujung-ujungnya akan membawa kepada kehancuran. Karena iblis itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Kalau nubuatan, sesuai 1 Korintus pasal 14 ayat yang kedua, adalah dari Tuhan untuk apa? Membangun, menghibur, dan menasihati. Jadi, selalu kalau dari Tuhan, Tuhan itu adalah sumber kehidupan, dan dia mau memberi dalam kelimpahan. Ya, walaupun ada nubuatan mungkin tentang keadaan yang sulit, misalnya akan ada gempa, akan ada masa aniaya. Nah, tapi percayalah kalau itu dari Tuhan, Tuhan tetap akan memberikan kekuatan, perlindungan, dan mujizat buat kita anak-anaknya. Katakan amin. Ya, baik. Silakan lagi kalau ada pertanyaan. Kemudian pertanyaannya, kenapa kebanyakan ramalan itu lebih banyak terjadi daripada nubuatan? Wah, ini ya tergantung imannya orang itu ya. Saya setuju. Tergantung imannya. Sekali lagi, Yesus berkata, jadilah menurut apa yang kau percayai. Kalau saudara percaya, engkau sehat, sembuh, diberkati, kaya, berkelimpahan, jadilah seperti yang kau imani. Tapi kalau sudah percaya dengan ramalan, ataupun Anda tidak percaya bahwa engkau bisa hidup dalam kelimpahan, ya sudah, jadilah seperti yang kita imani. Kalau saya, ya saya beriman, saya hidup bahagia, hidup diberkati, dipakai Tuhan, dan hidup sampai akhir hidup saya memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi jadilah sesuai yang kita imani. Ya. Lebih baik kita beriman yang baik dari Tuhan. Ya. Amin. Kemudian ada yang bertanya, Pak, jadi bagaimana caranya membedakan antara ramalan dengan perkataan hamba Tuhan? Ya, jelas toh. Dengarnya dari siapa? Sumber, Bapak Ibu, sumbernya. Ya, kalau saudara terimanya dari tutupnya empek wong kangfu. Nah, ya jelas bukan dari Tuhan, tapi dari iblis. Tapi kalau ada hamba Tuhan yang mendoakan saudara, yaitu berarti dari Tuhan. Ya, silakan. Tapi kalau kayak gitu, Pak, misalnya kan dikasih tuh, kayak yang tadi kan ada bertanya tentang perkataan hamba Tuhan. Seperti itu pun, apakah harus kita uji? Nah, Bapak Ibu, nubuatan itu, Alkitab tetap berkata, ujilah setiap nubuatan. Jadi, nggak boleh kita terima mentah-mentah tentang nubuatan. Nah, ini agak saya jelaskan ya. Bapak Ibu, nubuatan itu hanya sebagai konfirmasi atau peneguhan. Tidak boleh kita jadikan sebagai guidance atau penentu arah. Ya, jadi gini contohnya. Kalau ada saudara didoakan oleh seorang hamba Tuhan, dinubuatkan, oh kamu disuruh buka oleh Tuhan satu kali, kamu buka restoran. Kamu akan sukses di usaha restoran. Nah, Bapak Ibu ternyata secara pribadi Bapak Ibu nggak dapat dari Tuhan suruh buka restoran. Tapi ada hamba Tuhan lain menubuatkan. Nah, bagaimana? Uji. Terima aja dulu, diimani. Oke, paling tidak saya mau belajar masak kalau Anda belum bisa masak. Ya kan? Nah, nggak apa-apa kalau itu nubuatan baik, paling tidak kita mempersiapkan diri. Tapi tidak boleh tiba-tiba gara-gara hamba Tuhan ngomong saya harus buka restoran, saya pasti akan sukses, makanya saya sekarang harus buka restoran. Berarti nubuatan hamba Tuhan itu saudara jadikan sebagai penuntun hidup saudara. Itu salah. Salah sekali lagi. Tidak boleh. Makanya banyak orang kecewa dengan Tuhan, dengan hamba Tuhan, dengan nubuatan. Nah, ingat ya, Bapak Ibu doa setelah terima nubuatan. Nanti saudara bisa dapat dari Tuhan sendiri. Oh iya, Tuhan ngasih mimpi saya buka restoran dan berhasil. Atau saudara nggak dapat apa-apa, tapi Anda terus doa. Minta peneguhan. Kan Alkitab berkata 2-3 saksi sah. Lalu nanti ada hamba Tuhan lain mendoakan saudara dan nubuatkan hal yang serupa. Kamu akan buka restoran. Nanti ada hamba Tuhan lain lagi yang tidak kenal, waktu yang berbeda, nubuatan yang sama. Kamu akan buka restoran dan kamu akan berhasil. Nah, kalau Anda sudah terima 3 nubuatan,
dari hamba Tuhan yang berbeda dan orang yang tidak saling kenal dan waktu yang berbeda, jelas sudah konfirmasi dari Tuhan. Nangkep ya? Nah, kalau orang kemudian menguji, ujiannya adalah apa? Pertama, apakah sesuai Alkitab, nubuatan itu. Nah, kalau disuruh misalnya kamu harus benci, atau kamu harus bunuh diri, atau kamu harus cerai, kamu harus, nah pokoknya semua perintah nubuatan yang tidak sesuai Alkitab, atau kamu harus pokoknya keluar dari gereja lokal, pokoknya kamu harus berontak sama orang tuamu, nah itu jelas sesuatu yang bukan dari Tuhan. Betul nggak? Nah, yang pertama, apakah sesuai Alkitab? Itu paling penting, karena nggak mungkin nubuatan bertentangan dengan Alkitab, kalau dari Tuhan. Ya. Lalu yang kedua, cara mengujinya. Apakah itu membawa keuntungan kebaikan buat kita? Ingat, ada nubuatan yang menghibur, tapi ada yang menegur. Tapi tegurannya itu apakah membuat kita semakin baik apa enggak dengan Tuhan? Semakin baik enggak dalam hidup kita dengan keluarga? Semakin baik enggak dengan pelayanan kita dengan orang lain? Nah, jadi dari buahnya kita tahu. Ya kan? Lalu yang ketiga, apakah membawa damai sejahtera? Walaupun ada kalanya nubuatan itu koreksi. Kita sedih, kita malu, terpukul, nggak apa-apa. Tapi ujung-ujungnya apakah membawa damai sejahtera? Untuk kebaikan kita enggak. Nah, lalu yang keempat, ujian waktu. Apakah nanti betul-betul terjadi? Dan ingat, memang nubuatan itu ada yang untuk short term, jangka pendek, ada yang untuk long term, jangka panjang. Ya, jadi contoh adalah apa? Nabi Samuel mengurapi Daud, kamu akan jadi raja Israel. Apakah besok dia langsung jadi raja? Enggak. 13 tahun kemudian, baru nubuatan Samuel tergenapi. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Anda terima nubuatan yang baik, yang positif, amini. Ya, atau simpen di hati. Dan kemudian saudara terus coba, enggak apa-apa, Anda, saya dinubuati untuk satu kali saya akan berkhotbah. Ya, Anda baca banyak Alkitab. Ya, contoh saya sendiri dulu pernah dinubuati satu kali engkau akan dipakai Tuhan menjadi pemberita firman, hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, waktu itu saya masih sekolah, lalu saya arahkan hati saya banyak belajar teologi ya. Saya beli buku-buku, saya dengar khotbah-khotbah, saya banyak baca. Nah, itu istilahnya pisaunya dipertajam dulu. Sehingga nanti kan sukses itu adalah perjumpaan antara kesempatan dengan persiapan. Gitu loh. Ya kan? Nah, begitu saya siap, Tuhan waktunya tiba, boom, tahun 97 saya tinggalkan kerjaan saya dan saya melayani Tuhan full time sampai hari ini. Ya, jadi ada 4 tandanya menguji nubuatan. Pertama, apakah sesuai Alkitab? Yang kedua, apakah itu membawa kebaikan buat kita? Dan yang ketiga, apakah membawa damai sejahtera? Ya kan? Dan yang keempat, apakah teruji dengan waktu? Nah, yang repot itu gini, ada hamba Tuhan nubuati kali ini terjadi. Lalu orang berkata bahwa apapun yang dia nubuatkan pasti dari Tuhan. Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena tetap manusia. Bisa buat kekeliruan, buat kesalahan. Saya masih ingat sekian tahun yang lalu di BMC Philadelphia pernah kita undang hamba Tuhan dengan karunia kenabian. Nah, selesai kebaktian, dia doakan siapa yang mau dinubuatin, dan dia tajam. Tapi karena dia udah terlalu banyak orang, dia udah capek, tiba-tiba kan saya sebagai gembala mendampingi, istri saya juga mendampingi, ini di depannya dia nubuat begini, kok nggak cocok dengan orang yang di depannya? Cocoknya sama orang di sebelah orang itu. Nah, begitu dia pindah ke orang yang di sebelahnya itu, dia nubuatkan lagi, nggak cocok buat orang itu, tapi cocok dengan sebelahnya. Nah, kenapa? Karena saya dengar loh, ini kok nggak cocok. Orang ini sampai komplain, Pak, kok tadi nggak? Ternyata saya ngomong, kamu tadi dengar nggak nubuatan tentang sebelahmu? Oh, saya dengar. Itu keliru. Nah, Anda bisa switch antara sebelahnya orang. Kenapa? Karena tetap human error. Manusia bisa capek, bisa salah, atau maaf kata bisa kejebak dalam kesombongan. Ya, sehingga akhirnya bukan nubuat, tapi lu buat-buat. Ya toh. Sampai pernah ada hamba Tuhan karena jatuh cinta dengan seorang istri, seorang pengusaha yang sukses, istrinya cantik, si hamba Tuhan bernubuat pada istrinya, kamu dikehendaki Tuhan
itu sekarang suamimu bukan jodohmu. Jodohmu itu adalah aku. Wah, si istri pengusaha itu percaya menceraikan suaminya, lalu kabur dengan hamba Tuhan itu. Jelas itu bukan dari Tuhan. Baik, silakan Ika. Saya tertarik Pak bicara tentang api penyucian Pak. Jadi kan tadi setelah bahas api penyucian sedikit, Bapak juga bilang kan kalau setelah orangnya itu meninggal, yang kita doakan itu keluarganya, bukan jenazahnya ya Pak, walau secara pribadi ya kan Pak. Jadi kalau ada orang itu yang pernah berkata mereka percaya kepada Yesus karena ini mereka juga diajarin, kita nggak sebut organisasinya apa atau agamanya apa, tapi mereka percaya kepada Yesus, tapi mereka diajarkan bahwa saat orang itu meninggal dan mereka adakan pelayanan untuk mendoakan orang itu, maka orang itu akan masuk surga, Pak. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi, kita berpegang kepada Alkitab, bukan kepada tradisi gereja maupun doktrin gereja, tapi base-nya selalu pada Alkitab. Nah, lihat bahwa ternyata yang bisa memindahkan roh orang dari Hades ke Firdaus hanya sekali, Tuhan Yesus. Ya. Nah, itu terjadi hanya sekali. Kapan itu tadi dalam 1 Petrus dijelaskan, waktu Yesus mati, dia memberitakan Injil kepada roh-roh orang-orang yang sejak Adam dan Hawa. Tetapi bagi kita sekarang, kita jelas nggak bisa berdoa kepada Tuhan supaya orang yang belum percaya Yesus yang sudah mati, supaya diampuni, dan bahkan ada pengajaran memberitakan Injil kepada roh orang mati. Tidak bisa. Kita tetap tidak diberi Tuhan kuasa untuk memberitakan Injil kepada dunia orang mati. Mana ada ayatnya? Ya, karena hanya Yesus yang diberi kesempatan. Sementara kalau Bapak Ibu lihat Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Markus 16 ayat 17 sampai 19, itu kan tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Apa aja? Memberitakan apa? Mengusir setan, ya kan? Berbicara dalam bahasa roh, bahasa-bahasa yang baru. Kemudian diracun nggak akan mati. Kalau bukan disengaja loh ya, bukan bunuh diri. Tapi kalau sampai kita nggak tahu, ya kan? Bahkan menumpangkan tangan pada orang sakit akan sembuh. Nah, tidak ada satu ayat pun yang Yesus berkata, kamu juga aku beri kuasa untuk pergi ke Hades, memberitakan Injil kepada dunia orang yang sudah mati. Jelas itu tidak ada. Dan itu tidak sesuai Alkitab. Sekali lagi, tidak ada api penyucian, makanya kalau saudara mengasihi, please, please, please. Kesempatannya adalah sebelum mereka mati, saudara harus beritakan Yesus. Maaf, ini Alkitab, bukan pengajaran saya, tapi Alkitab. Silakan, Kak. Jadi mereka yang sudah meninggal, Pak, kalau misalnya mereka masuk Firdaus gitu, ini ada yang bertanya, bisa nggak mereka yang di Firdaus itu mendoakan kita yang masih hidup? Mendoakan kepada Tuhan. Mendoakan. Jadi orang ini tuh bertanya kan, kalau orang kan yang sudah meninggal itu kan mereka, dia ada bertanya, mereka masuk Firdaus, apakah itu, saya baca pertanyaannya ya, orang yang sudah meninggal dan selama hidupnya sudah terima Tuhan Yesus, tadi firman Tuhan yang disampaikan Pastor Lukas, rohnya di Firdaus. Berarti rohnya, apakah rohnya tidak di surga? Dan kita tahu itu jawabannya bahwa Firdaus itu bukanlah surga. Jadi yang kedua pertanyaannya, apakah orang yang sudah meninggal, baik yang di Firdaus atau Hades, mereka masih ingat dengan kita yang hidup di bumi? Setelah itu pertanyaannya, apakah mereka, orang yang kita kasihi, yang sudah meninggal dunia, dan selama hidupnya mereka melayani Tuhan dan suka berdoa, jika saat ini mereka di Firdaus juga berdoa untuk kita, apakah benar demikian, dan apakah masih bisa ada koneksi supranatural, doa-doa mereka dengan kita yang masih ada di bumi? Koneksi ilahi begitu, Pak. Ya. Jelas gini, Bapak Ibu, bahwa mereka yang ada di Firdaus, ya, dan di Hades, mereka masih tetap ingat kita yang masih hidup. Karena ingat, jiwa mereka ikut roh.
ya kan? Roh itu jiwa adalah pikiran, perasaan, kehendak, kemauan. Itu akan ikut kepada roh. Nah, mereka yang di Firdaus, bisakah berhubungan punya tadi itu hubungan supranatural dengan kita yang masih hidup? Jelas tidak bisa. Ya, jelas tidak bisa. Tapi apakah bisa mendoakan kita bersyafaat? Apakah bisa? Jawaban saya adalah bisa. Mereka yang di Firdaus berdoa kepada Tuhan, mendoakan bersyafaat buat kita yang masih hidup di dunia. Bisa nggak? Bisa. Karena mereka sebagai saksi-saksi Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat dalam Ibrani pasal 12, ya, itu ada kita bagikan awan yang mengelilingi kita banyak, itu adalah siapa? Para saksi-saksi iman. Dan itu adalah para tokoh-tokoh Alkitab, tapi juga itu adalah, saudaraku, orang-orang yang percaya Yesus yang sudah mati. Mereka bisa lihat kita di dunia, tapi mereka tidak bisa, yaitu berhubungan dengan kita yang masih hidup. Tapi mereka bisa bergaul dengan Bapa, ya toh. Kayak tadi kan, Lazarus dengan Abraham juga bisa ada koneksi. Nah, bisa bersyafaat, karena Alkitab juga berkata bahwa Tuhan Yesus pun sampai hari ini kerjanya di surga bersyafaat bagi kita. Ya, jelas ya Bapak Ibu. Jadi, tapi nggak boleh ada koneksi dengan, nggak bisa ada koneksi dengan kita yang masih hidup. Itu jawaban saya, Ika. Jadi walaupun kalau lewat mimpi gitu ya Pak, dikasih tahu kurang apa, seperti yang Bapak bilang, itu bukan keluarga kita, tapi itu adalah iblis ya Pak? Betul, hati-hati dengan mimpi orang mati. Ya, ini saya kasih contoh kesaksian ya Bapak Ibu. Ada seorang istri hamba Tuhan, ketika suaminya mati, dia kan kehilangan, sedih, dan suaminya masih belum dikubur. Nah, di hari pertama suaminya mati, si istri hamba Tuhan ini mimpi didatangi sama suaminya yang mati itu. Nah, besoknya ketemu saya, cerita sama kita, oh tadi malam suamiku datangi aku di mimpi. Nah, kita jelasin sesuai dalam kitab Ayub tadi, pasal 9, bahwa orang yang sudah mati nggak bisa lagi hidup dan berhubungan dengan orang yang sudah masih hidup. Nah, dia nggak percaya. Ya, karena dia lagi sedih, kehilangan suami yang dicintai, mati, dia nggak percaya. Nah, hari yang kedua, datang lagi dalam mimpi. Dia cerita, kita sudah ngomongin, hati-hati loh, bahaya loh. Doa, tengking itu bukan suamimu, tapi iblis yang menyamar sebagai suamimu. Dia nggak percaya. Nah, pada waktu suaminya akhirnya dikuburkan, malamnya dia mimpi, suaminya, maaf kata, minta hubungan seks sama dia. Waktu itu dia sadar loh, kan Yesus berkata bahwa orang yang sudah mati nggak ada lagi nafsu seks, sudah kayak seperti malaikat di surga, nggak ada nafsu seks. Langsung dia ingat perkataan nasihat kita, langsung dia tengking dalam nama Yesus. Kamu bukan suamiku, kamu adalah iblis yang menyamar sebagai suamiku. Karena suamiku sudah bersama Yesus di Firdaus. Tiba-tiba dia tengking dalam mimpi itu. Dia cerita, suaminya tiba-tiba mundur ke belakang, sut, terus hilang jadi asap. Nah, jadi ternyata itu adalah iblis yang menyamar sebagai suaminya. Jadi jelas kita tidak boleh mempercayai, saudara, mimpi tentang orang mati. Ya. Nah, kalau mimpinya orang mati kemudian memberi nasihat yang baik, bagaimana? Nah, Bapak Ibu, kalau nasihat itu baik, sesuatu yang baik, kita terima aja. Tapi kita tahu bahwa nasihat yang baik dari Tuhan, tapi bukan dari orang mati itu. Ya, jelas ya, Ika? Oke. Bicara tentang mimpi itu, ini ada yang, apakah artinya orang yang roh yang sudah meninggal datang dalam mimpi berpakaian serba putih semua, sepatu putih, minta masuk ke dalam ruangan atau mau bicara dengan anggota keluarga yang diberi mimpi, atau seterusnya, itu mungkin pertanyaan ini menggambarkan seperti apa yang dari Tuhan gitu, Pak? Nah, jangan terkecoh. Walaupun kelihatannya bagus, ya, tapi ternyata tetap Alkitab menjelaskan bahwa orang yang sudah mati
masuk ke dalam dunia orang mati, baik ke Firdaus maupun ke Hades, ya, yang percaya Yesus masuk ke Firdaus, yang tidak percaya Yesus ke Hades. Nah, jelas mereka tidak bisa datang lagi kepada kita yang masih hidup. Itu Alkitab yang katakan dalam Ayub 9 tadi, ya kan? Nah, sementara saya juga mau kasih satu kesaksian lagi. Ada jemaat Betani di Surabaya, satu kali papanya mati. Terus dia kuburkan papanya di Kembang Kuning, Surabaya. Waktu selesai dia kubur, siang itu dia pulang kembali ke rumah. Waktu dia pulang kembali ke rumah, dia lewat ruang meja makan. Dia kaget, loh, papanya ada di sana. Duduk di kursi meja makan, tempat kesukaan papanya duduk. Terus papanya ngomong gini, Sinyo, papa lapar. Tolong dong, kamu belikan soto ayam kesukaan papa. Dirantang, dan kamu tahu kan apa yang papa enggak mau, apa yang papa suka. Nah, dia ini, anak Tuhan ini, dia karena cintanya, oh ya, Pak. Dia ke dapur, dia bawa rantang kosong, terus dia jalan ke tempat penjual soto ayam. Nah, penjual soto ayam itu ternyata nggak terlalu jauh dari rumahnya. Kita masih tetangga. Pak, beli soto ayam kesukaan papa. Loh, si tukang sotonya tanya, loh, ini untuk siapa? Untuk papaku. Loh, kan papamu udah mati dan tadi kamu baru kubur di Kembang Kuning. Kaget dia. Loh, lah tadi papaku kok datang di meja makan, minta diberikan soto. Ya kan? Langsung dia ingat firman Tuhan. Pelajaran Alkitab yang dia pernah dengar dari hamba Tuhan. Langsung dia ngerti, berarti itu bukan papaku, setan yang nyamar kayak papaku. Jadi dia nggak jadi beli soto, rantangnya masih kosong, dia pulang kembali. Ya, rantangnya dipegang erat-erat, mungkin siap untuk mukul. Jadi waktu dia sampai di meja makan, papanya ada di sana. Langsung dia ngomong, dalam nama Yesus, kamu bukan papaku. Sebab papaku sudah mati dan sudah bersama Tuhan Yesus di Firdaus. Kamu pasti iblis yang menyamar si papaku. Pergi kamu. Langsung mendadak papanya itu mundur ke tembok. Blup, blup. Berubah dan hilang. Jadi kayak asap. Wah, jadi itu setan yang menyamar sebagai orang yang sudah mati. Jadi jelas, Alkitab yang mengatakan kita nggak bisa berhubungan lagi dengan orang yang sudah mati. Itu jawaban saya. Jadi kalau kayak gitu, yang pasti jangan diajak ngobrol ya Pak, ditengking. Apalagi jangan diajak minta nomor gitu atau menang buat menang Powerball. Ini bicara masih tentang kebangkitan orang mati ini. Saya teringat di mana Tuhan Yesus itu kan mau pergi berdoa, Pak. Iya. Terus di situ ada yang di situ dan Elia datang. Bagaimana dengan itu, Pak? Ya, itu kan peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus di atas Gunung Tabor, di mana Tuhan Yesus sebelum dia mati disalib, Tuhan Yesus akhirnya naik ke gunung dengan Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Lalu di atas puncak gunung itu, akhirnya ada tubuh kemuliaan Yesus berubah dalam tubuh kemuliaan, transfigurasi, lalu kemudian ada Bapa yang berkata, inilah anak yang aku kasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarlah dia. Lalu kemudian Petrus, Yohanes, Yakobus juga melihat ada Musa dan Elia. Nah, memang Musa dan Elia kan sudah mati, ya. Tapi ingat, Elia kan nggak mati hidup-hidup. Dia nggak mati, tapi dia diangkat Tuhan rapture hidup-hidup. Nah, Bapak Ibu, kalau Musa dan Elia dan orang-orang kudus yang diizinkan Tuhan saja, yang bisa datang menjumpai orang yang masih hidup. Hanya Tuhan yang memberikan izin khusus. Bisa enggak? Oh, bisa. Kalau Tuhan bisa memerintahkan malaikat datang, Tuhan juga bisa memerintahkan orang-orang tertentu untuk memberitakan Injil, ya toh? Tapi tidak bisa kita yang minta atau peramal atau hamba Tuhan, tidak bisa. Hanya Tuhan sendiri yang berhak. Ya, buktinya
si orang kaya itu kan tadi di Hades minta supaya Abraham, suruhlah Lazarus datang lagi hidup ke rumahku, karena aku masih punya 5 saudara, supaya saudaraku diperingatkan, pasti saudaraku akan bertobat. Abraham menolak, tidak. Karena pada mereka sudah ada kesaksian para nabi, ya, dan Taurat. Jadi Bapak Ibu, hanya hak khusus dari Tuhan, maka orang yang sudah mati itu bisa menyampaikan pesan Tuhan. Hanya perkecualian. Jelas ya? Oke. Sekali lagi saya mau memberitahukan bila Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan WA ataupun teks ke nomor telepon 267-210-1794. Nah, ini berlanjut nih, Pak. Ini udah ada yang komen. Tambah lama, tambah serem, Pak. Horor. Tapi tenang, nggak usah takut ya, Pak. Ini imannya kan pada besar-besar ya, Pak. Jadi lanjut terus. Ini kita lanjutin, Pak. Seputar dengan itu. Ada yang bertanya, kenapa harus ada setan? Kenapa nggak hanya Tuhan, kenapa nggak Tuhan aja gitu? Jadi nggak ada kekacauan. Terus, apakah setan itu sudah ada sebelum Lucifer jatuh atau mulainya itu sesudah Lucifer jatuh? Ya, yang tanya ini mungkin belum terlalu nangkep apa yang saya jelaskan tadi. Saya ulang lagi ya, bahwa siapakah setan? Setan itulah Lucifer. Lucifer ini pemimpinnya setan. Dan siapakah anggotanya setan? Itulah para malaikat jatuh. Ingat tadi Lucifer adalah malaikat ciptaan Tuhan dan diberi kepercayaan sebagai pemimpin pujian di surga. Nah, akhirnya Lucifer sombong, lalu kemudian menghasut sepertiga malaikat di surga untuk berontak melawan Tuhan. Dan akhirnya kemudian sama Tuhan dibuang ke bumi. Jadi itulah setan. Jadi setan itu ya pemimpinnya Lucifer. Nah, kalau Anda lihat dalam Efesus 6, dalam peperangan rohani kita, setan itu punya hierarki. Ada roh-roh jahat, kemudian ada penguasa di udara, penghulu-penghulu, sampai ada, ya, itu ada prinsipalnya. Nah, nanti 2 Kamis yang akan datang, 27 Agustus, ya, kita akan belajar tentang malaikat. Ya, baik malaikat Tuhan maupun malaikat jatuh, kita akan perdalami. Bapak Ibu bisa ikut 2 Kamis yang akan datang, 27 Agustus. Kita akan belajar tentang malaikat, ya. Nah, jadi kembali tadi, kenapa ada setan? Kenapa nggak ada Tuhan aja? Jadi tadi pertanyaannya, kenapa, apakah setan itu ada sebelum Lucifer? Jelas setan itu ya Lucifer itu. Jadi setan ada sejak Lucifer memberontak melawan Tuhan, ya. Lalu kenapa ada? Kenapa dibiarkan? Ingat bahwa setan itu bukan makhluk jasmani, tapi makhluk roh. Malaikat itu makhluk roh. Makhluk roh itu tidak bisa tidak bisa hilang, lenyap. Ingat, yang lenyap itu adalah tubuh jasmani. Ya, tapi kalau roh, jadi malaikat itu termasuk setan yang jatuh, malaikat yang jatuh itu adalah roh. Roh itu tetap akan ada dan nanti akhirnya akan dihukum di neraka. Ya, setan dan Lucifer dan para pengikutnya itu dihukum di neraka. Nah, yang saudara harus ngerti bahwa neraka tidak diciptakan Tuhan untuk manusia yang berontak, tapi neraka diciptakan untuk setan, Lucifer dan para pengikutnya yang berontak. Tapi dasar setan, ya kan? Setan tidak mau kesepian di neraka. Dia menggoda Adam dan Hawa untuk jatuh dalam dosa, dia menghasut manusia sampai hari ini untuk apa? Untuk masuk ke neraka juga. Melawan Tuhan, tidak percaya Yesus. Dan nanti akhirnya, saudara, yang lucu adalah gini, setan kan dianiaya di neraka. Tapi nanti di neraka, setan kerjanya juga nganiaya orang-orang yang, saudaraku, ikut iblis. Nah, ini kan setan ini memang pencuri, pembunuh, pembinasa. Ya, kasarannya jahat banget, ya toh. Jadi dia akan disiksa, tapi dia di sana juga nyiksa orang-orang yang percaya setan. Makanya jangan sampai mau ditipu oleh iblis. Itu jawaban saya. Diundang rame-rame ke sana, Pak, biar heboh. Soalnya kan mereka suka yang heboh-heboh. Berarti yang suka nyiksa suruh bertobat ya, Pak?
Ya, Ini kita berlanjut nih Pak, berdoa kan kalau sekarang gini kan kita lihat itu yang serem-serem gitu, kita bisa tengking gitu, kita bisa berdoa. Nah ini setelah rapture Pak, setelah rapture dan roh Tuhan itu, setelah rapture, apakah roh Tuhan itu udah tidak ada di bumi lagi? Yang artinya orang-orang itu sudah tidak bisa berdoa, atau tidak bisa mendengar suara roh kudus. Jadi, kalau seperti itu, bagaimana dengan orang-orang Kristen yang tertinggal di dunia, yang nggak diangkat juga, Pak? nah jangan salah mengerti bahwa setelah rapture, Roh Kudus tetap ada di dunia. Ya, tetap ada. Jadi masa aniaya antikris nanti pun Roh Kudus tetap ada di dunia dan tetap menyertai orang-orang percaya. Tetapi yang Alkitab nubuatkan bahwa akan ada kelaparan rohani yang mengerikan. Orang pingin betul-betul ngalami Tuhan. Nah, itu yang akan terjadi. Jadi nanti gini, Ika, pada waktu kesusahan besar, memang masa aniaya antikris sangat mengerikan. Tapi di situ juga ingat Tuhan kirim sampai 2 saksinya lagi datang ke bumi, yaitu Musa dan Elia. Lihat di dalam kitab Wahyu dinubuatkan bahwa Musa dan Elia itu sampai dengan tubuh kemuliaan, tapi juga bisa dilihat dengan mata fisik. Memberitakan Yesus Tuhan di jalan-jalan di kota mereka, di Yerusalem. Jadi, kenapa yang dikirim adalah Musa dan Elia? Karena 2 tokoh ini adalah tokoh yang sangat dihormati oleh orang Israel, ya, dan dihormati oleh banyak agama-agama lain. Jadi kasarnya gini loh, Tuhan tuh ngasih zaman anugerah kesempatan terakhir itu di kesusahan besar. Nih, sampai Musa sendiri yang kamu hormati, Elia sendiri yang kamu hormati, hai orang Israel. Dia ngomong Yesuslah Tuhan, percayalah Yesus. Nah, kalau orang Israel masih tetap mengeraskan hati, dan bangsa-bangsa mengeraskan hati, mereka jelas akan ikut antikris. Jadi, Roh Kudus tetap masih ada pada waktu di zaman antikris. Ya, justru dia menguatkan orang-orang yang tertinggal, bahkan mengirimkan saksi-saksinya. Jadi itu kasarannya itu adalah kesempatan terakhir, kesempatan emas Tuhan untuk memberi kesempatan untuk manusia selamat. Ya, tapi resikonya kalau mereka ketangkap oleh antikris, mereka harus mempertahankan imannya dengan cara mereka akan dibunuh secara syahid. Nah, kecuali kalau mereka berhasil lari dan tidak bisa ditangkap oleh antikris. Makanya gini, di Indonesia saya kenal ada beberapa rekan hamba Tuhan yang sekarang sudah mencoba melatih sebanyak mungkin orang untuk mereka bisa hidup mandiri. Baik mempersiapkan listrik sendiri, mempersiapkan makanan sendiri dengan diajari cocok tanam, berkebun, dan bahkan berternak. Dan untuk apa? Supaya kalau sampai seandainya ada orang Kristen yang tertinggal, mereka masih bisa hidup, survive, mungkin di hutan kah, tanpa harus bisa ditangkap antikris. Kenapa? Karena ingat pada waktu itu, orang nggak bisa berjual beli, ya kan? Kecuali ikut antikris. Jadi dalam artian mereka punya duit cash pun, tapi nggak berguna. Karena waktu itu akan cashless. Dan sekarang sudah mulai digenapi semua. Jadi, saudara, makanya kalau minta sama Tuhan anugerah dan jujur, kini kesempatan. Jangan lagi mundur dari Tuhan, jangan main-main dengan Tuhan, jangan sampai roh kita padam, hanya hal sepele kecewa, berhenti dari melayani, dan sebagainya, karena itu akan sangat-sangat merugikan masa depan saudara. Sekali lagi, kalau sampai rapture terjadi sekejap mata, dan kalau ada yang tertinggal, itu mau nangis darah pun nggak akan ada kesempatan rapture kembali. Nah, makanya kecuali rapture-nya adalah tadi kebangkitan yang pertama, waktu orang itu setelah melewati masa aniaya antikris. Itu jawaban saya, Ika. Silakan. Ini pertanyaannya semakin memanas, Pak. Oke. Bagus banget, Pak. Seru. Jadi ikutan kelas begini bukan hanya menambah pengetahuan, tapi mempertajam. Jadi pastiin untuk semua yang ada di Zoom, yang bergabung di Zoom, dan juga yang menyaksikan secara online di Facebook untuk bergabung dengan kita setiap 2 minggu sekali, hari Kamis, untuk kelas
pemuritan. Kelas yang selanjutnya akan diadakan pada tanggal Agustus 27. Berlanjut dengan pertanyaan selanjutnya, Pak, yang masih berhubungan dengan Roh Kudus. Ini pertanyaannya, ada ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa dosa terhadap Allah Roh Kudus adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Kemudian, ada juga ayat lain yang mengatakan, siapa saja yang percaya Yesus akan diselamatkan atau hidup kekal, atau diampuni dosanya jika dia bertobat dan menerima Yesus sebagai penyelamat. Percaya bahwa Yesus bangkit kembali setelah meninggal. Apakah orang yang punya dosa terhadap Allah Roh Kudus yang tidak bisa diampuni dosanya itu tidak bisa memperoleh hidup kekal atau masuk ke surga? Ya, Bapak Ibu, ingat Tuhan Yesus berkata, dosa terhadap anak manusia atau kepada Tuhan Yesus bisa diampuni. Tetapi dosa terhadap Roh Kudus, siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Nah, saudara jangan kemudian menafsirkan ayat itu dengan sesuatu pemahaman yang sempit. Saya masih ingat dulu ada orang menafsirkan kalau orang menghujat Roh Kudus itu artinya kalau orang itu mentertawakan orang yang berbahasa roh, yang tidak percaya manifestasi Roh Kudus, yang tidak percaya kesembuhan, tidak percaya nubuatan, tidak percaya bahasa roh, itu berarti menghujat Roh Kudus. Nah, jelas itu salah. Nah, begini, penjelasan saya, siapakah orang yang menghujat Roh Kudus dan dosanya tidak diampuni? Dalam 1 Korintus dikatakan, orang bisa percaya Yesus itu karena Roh Kudus. Ya. Jadi orang bisa mengaku Yesus Tuhan itu karena Roh Kudus. Jadi, kalau orang menghujat Roh Kudus adalah ketika orang tidak mau percaya Yesus. Atau orang itu tadinya percaya Yesus, langsung kemudian dia murtad. Dia tidak lagi mau percaya Yesus. Berarti orang itu menghujat Roh Kudus. Paham ya? Tapi selama orang itu mau percaya Yesus, berarti dia tidak menghujat Roh Kudus. Dia mungkin jatuh dalam dosa. Dia berdosa kepada Tuhan Yesus. Nah, tapi kalau dia bertobat, minta ampun, Tuhan ampuni. Nah, lalu pertanyaannya, kalau orang sudah percaya Yesus, lalu murtad, tinggalkan Yesus. Kan dia menghujat Roh Kudus, Pak. Oh, betul. Tapi berarti dia selamanya tidak akan bisa selamat lagi. Nah, kalau dia sekali lagi membuka hati, percaya Yesus. Ingat tadi, 1 Korintus berkata, orang bisa mengaku Yesus Tuhan, itu karena Roh Kudus. Jadi kalau dia kembali percaya Yesus, berarti dia karena Roh Kudus. Maka dia diselamatkan. Ya. Nah, hitungannya kapan? Sampai akhir hidupnya. Nah, kalau dia terima Yesus, murtad lagi. Nanti masuk lagi. Kan ada artis-artis yang begitu kan? Kita tahu di Indonesia, percaya Yesus, kemudian nanti tinggalkan Yesus, murtad. Kemudian nanti percaya Yesus lagi, murtad lagi. Nah, apakah dia selamat? Nah, kalau dia meninggalnya di posisi dia tetap percaya Yesus, ya dia selamat. Kalau dia matinya dalam posisi murtad, ya binasa. Paham ya? Jadi itu penjelasannya. Sambil mungkin nanti saya bisa coba ini ayatnya di mana? Bentar. Ya, mungkin Ika boleh lanjutin pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang berikutnya itu kan kesempatan bertobat itu selama masih hidup ya Pak. Jadi kayak seperti orang tua ya, bagaimana kita menghormati mereka, kita ya pastinya kita lakukan selama kita masih hidup. Jadi pertanyaannya ini, bagaimana setelah orang tua meninggal, apakah boleh kalau kita datang hanya untuk ziarah ke makam orang tua? Oke, Jinbing ya, untuk itu. Nah, sekali lagi, oh ya, ini sebelum saya jawab, saya bacakan di 1 Korintus 12 ayat yang ketiga ya. 1 Korintus 12 ayat 3 menjawab ayat yang tadi yang sebelumnya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah
dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, dosa menghujat Roh Kudus adalah ketika orang tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan. Ya, ini dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Baik, terus menjawab pertanyaan yang berikutnya, orang Kristen boleh nggak cenbing? Boleh nggak datang ke kuburan? Boleh. Tapi ingat, saudara tidak boleh berdoa kepada orang yang sudah mati. Ya, kenapa? Karena ingat bahwa kita sudah nggak bisa hubungan dengan orang yang sudah mati. Jangan kemudian Kong, cucumu ini mau ujian kedokteran, Kong minta kepandaian supaya cucumu ini bisa lulus dari sekolah kedokteran, ya kan? Nah ini coba seandainya betul-betul engkongnya ada di kuburan. Terus dia ngomong gini, kamu mau ujian kedokteran, minta kepandaian sama engkong. Engkong ini SD saja nggak lulus, gimana engkong bisa ngasih kepintaran sama kamu yang mau ujian kedokteran, yang engkong nggak bisa nolong kamu. Nah ini just joking. Nah, jelas kita nggak boleh berdoa kepada orang yang mati. Karena itu sudah spiritisme, itu penyembahan berhala, nggak boleh. Tapi saudara boleh datang untuk apa? Untuk mengenang kebaikan orang tersebut. Anda foto dengan kuburan, Anda kemudian bersihkan, lihat perawatannya, boleh nggak? Boleh. Tapi yang nggak boleh kemudian saudara nangis di kuburan, ya toh ngomong ya toh nasibku kok jelek, ya toh atau suami yang sudah meninggal, yang kamu kok tega ninggalkan aku, ya toh kemudian dari kuburannya ngomong hihihi gitu ya toh. Nah itu bahaya itu ya toh. Nanti setan yang datang. Jadi nggak boleh kemudian kita waktu mesong kemudian kita ngomong-ngomong sama orang yang sudah mati. Oke, itu penjelasan saya. Silakan. Ika? Oke, sambil nunggu Ika, jadi Bapak Ibu, kita waktu mesong, pada waktu penghiburan, mau orang mati maupun waktu ke kuburan, kita tidak boleh ngajak ngomong-ngomong orang yang sudah mati. Ya, juga kita nggak boleh mendoakan, Tuhan, ampuni dosa engkongku ini Tuhan, supaya dia masuk surga. Nggak bisa, nggak boleh. Karena kesempatan orang diselamatkan hanya waktu dia hidup di dunia ini. Ya. Nah, tadi saya sempat lihat di chat, sambil nunggu Ika, saya nggak tahu, boleh nggak orang Kristen dikremasi? Nah, Bapak Ibu, saya jelaskan begini, bahwa yang dikatakan tadi kan tanah kembali pada tanah, roh kembali pada penciptanya. Lalu memang sekali lagi ada pandangan hamba Tuhan yang mengatakan orang Kristen tidak boleh dikremasi. Nah, kita menghormati. Tapi pertanyaan saya, apakah betul dalam tubuh kebangkitan nanti adalah tubuh jasmani kita? Jelas bukan. Bapak Ibu ingat bahwa tubuh kemuliaan nanti tidak bergantung dari tubuh jasmani kita. Ya, jadi jangan pikir nanti ibarat kayak tulang-tulang kita yang di kuburan, lalu kemudian dan semua sel-sel yang sudah jadi tanah kembali nyatu lagi semua, terus nanti jadi dalam tubuh kemuliaan. Tidak. Ya, jadi jawaban saya sebetulnya, apakah boleh orang Kristen dikremasi? Jawaban saya, kalau bisa dikubur, silakan dikubur. Lebih baik dikubur. Ya, kalau saya pun ngomong sama keluarga saya, kalau sampai ya sebelum rapture terjadi, kalau sampai ya ini enggak minta, saya minta panjang umur dari Tuhan. Tapi kalau saya dipanggil Tuhan, ya saya minta dikubur. Kalau saudara-saudara bisa dikubur, dikubur, ya kan? Tapi kalau misalnya ternyata biaya penguburan mahal dan juga memang tidak memungkinkan dikubur dan sebagainya, lebih baik apakah boleh dikremasi? Boleh saja. Ya, jadi utamanya prioritasnya dikubur. Tapi kalau sampai nggak bisa dikremasi, nggak apa-apa. Kenapa? Pertanyaan saya begini. Bagaimana dengan orang Kristen yang ada di WTC, gedung WTC waktu dihancurkan di waktu 9/11, ya 2001 di New York.
Nah, kan tubuh mereka nggak dikuburkan karena sudah hancur semua, karena ledakan daripada dua pesawat tersebut. Nah, apakah nanti mereka, waktu kebangkitan orang mati, mereka tidak dibangkitkan? Jelas nggak begitu, ya kan? Dan kita tahu kan di pesawat yang diledakkan juga ada anak Tuhan, ya. Dan apakah dia tidak akan alami kebangkitan karena tubuhnya tidak ketemu, karena sudah hancur semua? Jelas dia akan alami kebangkitan juga. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, ya memang kita menghormati mereka yang mengajarkan tidak boleh kremasi. Tapi, sekali lagi, contoh nih, bagi orang-orang Kristen yang hidup di Hong Kong, ya, kalau mereka bukan super kaya, mereka nggak akan punya biaya untuk kubur. Betul nggak? Hanya para taipan konglomerat besar yang bisa punya biaya untuk ngubur karena mahal sekali. Nah, jadi kalau di Amerika contohnya, kalau keluarga itu punya biaya untuk dikubur, menguburkan keluarganya, ya silakan. Tapi kalau nggak punya biaya, ya daripada utang sana utang sini, atau malah memberatkan yang lain, ya paling murah adalah dikremasi. Apakah itu berdosa? Ini bukan masalah dosa atau tidak. Karena ingat, menurut Alkitab yang paling penting adalah selama dia hidup, imannya kepada Yesus. Bukan setelah dia mati. Jujur, apakah setelah dia mati dikubur maupun dikremasi, itu tidak menentukan keselamatannya. Dan apakah setelah dia mati, kalau dia percaya Yesus, tapi kemudian keluarganya yang tidak percaya Yesus mengadakan acara penguburannya pakai agama lain, apakah dia tetap selamat? Ingat bahwa bukan setelah dia mati yang menentukan, tapi iman percayanya kepada Yesus selama dia hidup itu yang menentukan. Ya, jelas ya, Bapak Ibu? Oke, sekarang sudah 9:30 dan memang kita batasi. Sekali lagi saya minta maaf karena ternyata kita punya persoalan dengan Facebook Live kita. Jadi nanti ini semua direkam dan nanti akan kita tayangkan ulang di YouTube dan juga di Facebook Bethany Miracle Center ya. Baik, Ika silakan. Ya, dikarenakan waktu, kita ada satu pertanyaan terakhir. Dan sebelum pertanyaan, saya juga mau memberikan pengumuman bagi Anda semua yang berada di kota Philadelphia, yang rindu untuk beribadah bersama, bisa untuk registrasi di www.bethanymiracle.center.org. Mohon maaf, jam 8 dan jam 10 sudah penuh. Ibadah yang selanjutnya available adalah jam 12 siang. Mungkin selanjutnya itu ada beberapa ibadah selanjutnya ya Pak ya? Iya. Jam 6 pagi mungkin Pak, karena terlalu semangat Pak. Jam 8 dan 10 udah penuh Pak. Iya, bersyukur karena untuk registrasi ibadah minggu besok, ternyata begitu Selasa dibuka, yang jam 10 Selasa sore ya, sudah langsung full, melebihi kapasitas, sementara yang hari Rabu siang, yang kebaktian jam 8 pagi sudah full juga. Jadi sekarang yang masih terbuka, masih sisa nggak terlalu banyak juga, hanya yang jam 12 siang. Ya, segera daftar bagi saudara yang belum daftar supaya tidak terlambat. Oke, pertanyaan yang terakhir Pak, ini seputar akhir zaman. Di masa 1000 tahun, apa yang akan dikerjakan orang-orang yang mengalami pengangkatan di kerajaan 1000 tahun? Ya, kerjaannya bukan mancing, bukan kemudian jalan-jalan. Kerjaannya adalah, Alkitab berkata, memerintah bersama Yesus di bumi ini. Jadi, Bapak Ibu, setiap kita yang ikut pengangkatan nanti, kita akan memerintah bersama Yesus. Merintahnya bagaimana? Ingat, sistem pemerintahnya adalah seluruh dunia sebelumnya dikuasai oleh antikris dengan satu agama palsu, satu politik palsu, dan juga satu sistem ekonomi. Nah, setelah antikris dikalahkan, Yesus akan take over 1000 tahun pemerintahan di bumi ini, dan Yesus memakai Yerusalem dan di Bait Suci yang tadinya dipakai oleh Lucifer, antikris sebagai penguasa, tempat kekuasaannya, dipakai oleh Yesus akhirnya, 1000 tahun damai. Nah, negara-negara yang lain, bahkan seperti di Israel ada Senat Kongres, ya toh,
dan juga di Indonesia ada DPR, MPR, siapa semua itu yang jadi presiden Indonesia, yang jadi presiden Amerika, yang jadi gubernur Pennsylvania, gubernur New York, ya gubernur Jawa Timur, siapa? Itu nanti di milenium itu adalah kita orang-orang percaya yang ikut pengangkatan. Ya. Jadi siapa tahu saya jadi presiden Amerika. Ya, jadi saudara itu yang akan terjadi. Jadi kerjaan kita orang-orang kudus, ingat di kerajaan 1000 tahun damai nanti akan ada dua tubuh. Yang pertama tubuh kemuliaan dan yang kedua tubuh jasmani dari orang yang masih hidup, yang tidak mati waktu milenium itu nanti. Ya. Nah, tubuh kemuliaan bisa nggak ngomong-ngomong sama yang tubuh jasmani? Bisa. Ingat tubuh kemuliaan nanti itu seperti tubuh Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Sama juga seperti tubuh Tuhan Yesus setelah bangkit dari kematian. Bisa makan enggak? Ingat Tuhan Yesus makan enggak dengan murid-muridnya setelah bangkit? Makan. Makan roti dan ikan. Yesus bisa diraba enggak? Thomas, taruhlah jarimu ke tubuhku. Bisa diraba. Tapi tidak terbatas dengan ruang, gerak, dan waktu. Buktinya Yesus bisa tembus tembok. Ya kan? Walaupun murid-murid ada di ruangan tertutup. Ya. Jadi kerjaan kita nanti memerintah bersama Yesus selama 1000 tahun damai. Ya, oke, itu jawaban saya. Pak, ini sebenarnya saya ada pertanyaan tiba-tiba yang penasaran. Ini boleh dijadiin pertanyaan yang selanjutnya di kelas yang selanjutnya atau dijawab sekarang, Pak? Kan kalau tadi kan itu yang ditanya bagaimana dengan apa yang dilakukan orang-orang yang diangkat. Kalau yang nggak diangkat itu tuh, Pak, di masa 1000 tahun itu, kira-kira mereka itu ngapain di masa 1000 tahun? Nah, itu tuh mau dijawabnya sekarang atau 2 minggu lagi, Pak? Ya, daripada penasaran, nggak bisa tidur, lebih baik sekarang aja deh. Ya. Jadi mereka yang masih hidup, yang tertinggal, baik para pengikut antikris, ingat yang tidak ikut berperang di Israel di lembah Megiddo, ya, dan juga orang-orang percaya yang akhirnya berhasil lolos dari aniaya antikris tetapi masih hidup, mereka akan hidup di 1000 tahun damai. Dan ingat bahwa semua orang akan hormat tunduk pada Yesus. Tapi ingat bahwa mereka pengikut antikris, mereka itu sudah nyembah antikris, nyembah iblis. Jadi mereka di 1000 tahun damai, mereka kayaknya hormat sama Yesus, tunduk sama Yesus. Tapi hati mereka sudah terpaut dengan iblis. Sudah ada meterainya iblis. Nah, itu sebabnya nanti begitu iblis dilepas lagi dari lubang tanpa alas, di akhir milenium, di akhir daripada 1000 tahun damai, dengan mudah mereka berontak lagi melawan Yesus. Jadi mereka hidupnya kayak apa? Ya kayak kita sekarang ini, 1000 tahun damai. Tapi sudah tidak ada lagi peperangan, tidak lagi ada penyakit, tidak lagi ada permusuhan. Bahkan Yesaya mengatakan anak bayi bisa main dengan ular, ya kan? Bahkan kemudian singa bisa makan bersama dengan lembu, makan rumput. Jadi betul-betul ada damai. Nah, tujuannya apa kerajaan 1000 tahun damai? Tujuan yang paling utama adalah apa? Untuk membuktikan kepada manusia hanya Yesus yang bisa memberi damai di bumi ini. Hanya Yesus Raja Damai. Antikris di awal dianggap sebagai pembawa damai untuk seluruh dunia. Makanya semua dunia mau tunduk dalam satu pemerintahan antikris. Ternyata akhirnya dia menipu dan dia menyatakan dirinya sebagai Allah. Jadi jelas itu yang akan terjadi di kerajaan 1000 tahun damai. Jadi betul-betul akan ada kerjaan enggak? Ada makan enggak? Oh, tetap ada. Tapi tidak lagi ada penyakit, tidak lagi ada kematian, tidak lagi ada kejahatan atau permusuhan. Semuanya damai dunia ini, ya toh? Tapi nanti begitu selesai, kembali orang-orang itu berontak karena dihasut oleh iblis. Tapi kali itu Tuhan Yesus tidak berperang melawan mereka dan iblis, tapi Tuhan Yesus membawa orang-orang yang percaya Yesus semua ke surga, dan akhirnya disitulah Gog Magog, langit dan bumi ini akan dihancurkan, lenyap tidak berbekas. Itulah kiamat bagi bahasa orang dunia. Barulah tata putih. Jelas. Oke.
Terima kasih Pastor, dikarenakan waktu ini sungguh diberkati banget. Pastinya semuanya tetap stay sampai doa penutup ya, karena kalau stay sampai doa penutup itu berkatnya double portion. Ini udah diberkati, dapat berkat lagi jadi double portion. Silakan Pastor Lukas. Oke, mari kita akan berdoa bersama-sama. Ingat bahwa tujuan pengajaran ini bukan untuk membuat kita takut, tapi justru mengajar kita untuk mempersiapkan diri. Sebab kematian bisa datang kapanpun. Dan kita nggak perlu takut dengan roh orang mati yang gentayangan, karena itu bukan roh orang mati, itu adalah iblis. Karena roh orang yang sudah mati ada di dunia orang mati. Mari kita berdoa dalam nama Yesus Tuhan, biar setiap kami yang menyaksikan, baik ikut Zoom ini maupun nanti menyaksikan siaran ulangnya, semua kami yang belum percaya Yesus mau membuka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Engkau Yesus adalah hakim yang adil, yang akan mengadili semua orang dari sejak Adam dan Hawa sampai pada kesudahannya. Itu sebabnya kalau Engkau sebagai hakim yang adil, berarti Engkau bukan pribadi yang main-main, tapi Engkau adalah Tuhan sendiri yang kami harus percayai. Dan biar kami tidak lagi terlibat dengan tradisi untuk kami berdoa kepada orang yang sudah mati, maupun kami mendoakan orang yang sudah mati. Tapi kami justru membuat kesempatan untuk orang-orang yang masih hidup untuk mereka percaya Yesus. Buat kami berani memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu, dan ingatkan kami bahwa sebentar lagi rapture, pengangkatan akan terjadi. Nggak ada yang tahu, tapi kami tahu dari tanda-tanda zaman sudah semakin dekat. Itu sebabnya kalau kami masih main-main dengan Tuhan selama ini, kami mundur, kami jauh dari Tuhan, kami masih Tuhan hidup dalam dosa, kami mau bertobat, kami mau sungguh-sungguh mencintai Yesus, kami mau berapi-api, tidak mau padam, tapi kami cinta Yesus sampai sepanjang umur hidup kami. Berkat Tuhan menyertai kami semua, dan mari angkat tangan saudara, terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Ya. Oke.